Baik teman-teman Vanlit, selamat berjumpa kembali dengan Pak Eko dalam pertemuan kita yang kedua terkait dengan materi tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, selamat datang pertama kali Pak Eko ucapkan, kita bersyukur bahwa kita diberi kesehatan, diberi keselamatan sampai dengan saat ini. Kita masih boleh berjumpa, kita masih boleh ketemu untuk belajar tentang kelanjutan materi kita kemarin, yaitu tentang gereja sebagai persekutuan umat Allah. Sekarang kita sambung dengan gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, materinya akan seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di dalam pembahasan materi ini. Karena materi ini sebetulnya merupakan sebuah kesatuan dengan materi tentang gereja sebagai persekutuan umat Allah, maka Pak Eko tidak sengaja tidak menampilkan untuk kompetensi inti, kompetensi dasar juga terkait dengan indikator pencapaian dan sebagainya, tapi kita langsung pada materi yang akan kita bahas terkait dengan gereja sebagai persekutuan umat Allah. Oke, kita lanjutkan masuk di dalam materi kita. Yang pertama Pak Eko ucapkan selamat datang, berjumpa kembali untuk pertemuan kita dengan tema atau dengan pembicaraan gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Ketika kita ngomong tentang hal ini, hal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama mengenai keberadaan dari semangat yang menjiwai. Nah, tapi sebelum kita bicara mengenai semangat, Pak Eko ingin menjelaskan bahwa dahulu kala ketika kita merayakan misa, itu kita tidak bisa berhadapan dengan imam, saling berhadapan seperti ini, tidak bisa. Tetapi dulu imam itu akan membelakangi seperti ini, ya, membelakangi umat. Nah, itu akan punya arti seperti apa? Jadi zaman dulu imam itu adalah wakil umat untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, dalam teologi selanjutnya imam itu berhadapan antara antara imam dengan umat. Ini juga punya arti tersendiri teman-teman. Yang pertama bahwa imam itu adalah representasi atau kehadiran dari Allah di dalam jemaatnya saat itu gitu ya, di dalam umat, di dalam perayaan ibadat atau misa kita. Lalu yang kedua bahwa kemudian imam ini juga berfungsi selain dia menguduskan karena dia adalah simbolisasi kehadiran Allah, dia juga punya tugas sebagai imam untuk mempersembahkan persembahan umat ya di dalam perayaan misa yang dia persembahkan. Maka ini akan sedikit berbeda. Lalu zaman dulu ketika kita menerima komuni itu langsung menggunakan lidah seperti ini ya. Kalau kemudian dalam acara dalam kegiatan kita misa biasanya sekarang kita menggunakan tangan seperti ini. Karena zaman dulu hosti itu begitu sungguh dihargai sampai tidak boleh sampai itu kena kotor karena tangan kita itu kotor, mungkin habis memegang sesuatu dan sebagainya. Bahkan dulu ada aturan sekian jam tidak boleh makan untuk menerima komuni itu dan sebagainya. Lalu juga ada kebiasaan zaman dahulu kala bahwa orang misa itu hanya mengejar konsekrasinya saja. Jadi selama perayaan yang lain dia akan sibuk dengan devosi-devosi yang lain. Ada banyak kegiatan yang zaman dulu mungkin terasa aneh kalau kita terapkan pada zaman sekarang karena bentuk kebersamaannya menjadi sedikit lucu teman-teman seperti itu ya. Lalu juga tentang pandangan. Dulu gereja itu beranggapan bahwa hanya yang dibaptis yang selamat. Nah, ternyata itu perlu dibenahi bahwa akhirnya terbuka gereja. Gereja mulai merefleksikan bahwa Allah itu menciptakan ciptaannya di dunia itu baik adanya. Artinya bahwa Allah itu punya skenario, punya rencana yang baik untuk semua ciptaannya, yaitu pada keselamatan. Maka tidak bisa klaim itu hanya dikatakan oleh gereja bahwa keselamatan hanya milik gereja. Maka kemudian nanti akan ada perubahan pola pikir seperti apa. Nanti teman-teman akan melihat perbedaannya itu ya. Nah, kemungkinan ketika teman-teman mendengar perkataan Pak Eko ini langsung akan berpikir bahwa lalu apa gunanya kita masuk gereja? Apa gunanya kita menjadi anggota gereja? Kalau kemudian jaminan keselamatan itu tidak kita dapatkan
Bahkan ketika orang beragama lain pun juga bisa untuk memperoleh keselamatan. Mungkin pertanyaannya akan menjadi seperti itu ya. Saya mengajak teman-teman untuk berubah pemikirannya menjadi seperti ini. Kita bersyukur bahwa kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya. Dalam hal ini adalah gerejanya. Nah, bahwa kita sudah dipilih, kita difasilitasi oleh Allah melalui berbagai macam cara untuk mencapai pada kekudusan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak menjawab ya pada tawaran Allah dan kemudian memberikan diri untuk dibaptis. Nah, kesempatan istimewa ini menjadikan bagi kita memegang kunci golden ticket untuk bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah Tuhan berikan melalui gerejanya. Nah, ini yang harus kita pikirkan gitu ya. Nah, lalu kemudian pemikiran bahwa di luar gereja ada keselamatan ini bisa menjembatani atau bisa menjadi semacam pijakan untuk kemudian kita bisa bekerja sama, tidak berebut menang-menangan bahwa harus aku yang masuk surga. Jadi surga itu bukan merupakan stempel dari salah satu suku bangsa saja atau satu agama saja. Itu yang kemudian harus kita yakini secara bersama-sama ya teman-teman. Nah, hingga muncul perubahan yang begitu besarnya itu sebetulnya itu diawali dari semangat yang disebut dengan semangat aggiornamento di dalam Konsili Vatikan yang kedua. Nah, aggiornamento itu apa? Aggiornamento itu artinya membuka pintu dan jendela seluas mungkin. Ini kan tentunya bukan berarti jendela atau pintu yang sebenarnya dalam artian terus gereja diblak-blak dibuka semua pintu dan jendelanya, tidak. Bukan seperti itu, tapi dalam hal pemikiran gereja mencoba untuk terbuka, melihat kiri kanan tidak terkungkung pada apa yang dia pikirkan selama ini. Misalnya bumi itu adalah datar dan sebagainya, atau bumi itu bulat, bahwa bumi itu matahari adalah pusat tata surya. Dulu gereja tidak mau mengakui kebenaran itu karena gereja punya konsep tersendiri ya, konsep tersendiri. Maka kemudian kita harus mengakui bahwa gereja pernah jatuh dalam situasi gelap, yaitu sampai dengan penghukuman Galileo Galilei, inkuisisi itu ya, sampai dengan penghukuman pada Kopernikus dan sebagainya, karena gereja pada saat itu dengan arogansinya atau dalam kondisi terpengaruh atau terbawa dalam kekuasaan dunia, dia tidak terbuka atau menutup diri pada kebenaran yang sebetulnya dinyatakan oleh Allah melalui orang-orang ini, seperti itu. Nah, kita lanjutkan pada slide yang kedua. Nah, kita akan melihat tentang model gereja Konsili Vatikan yang pertama dan model gereja Konsili Vatikan yang kedua. Nah, apa bedanya? Gereja Konsili Vatikan yang pertama itu disebut dengan atau bergambar seperti ini. Bentuknya adalah piramidal. Jadi ciri khasnya itu adalah pastor sentris atau hierarki sentris, karena peran-peran dalam gereja itu kebanyakan dipegang oleh para imam, para uskup dan juga paus, biarawan-biarawati. Sementara umat ini tidak diberikan banyak keleluasaan untuk ikut memberikan dirinya atau menjadi bagian dari gereja untuk menjalankan fungsi dan perannya seperti sekarang. Nah, maka ini modelnya adalah piramida. Piramida itu pemegang kekuasaannya itu ujung ini ya, paus. Pak, sekarang juga seperti itu. Iya, itu dalam hal tataran hierarki, tetapi dalam konsep pelaksanaan di dalam hidup menggereja ini sudah berubah di zaman sekarang. Nah, berubah seperti apa? Berubah seperti ini. Ini adalah gereja umat Allah model persekutuan terbuka. Nah, beda ya. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau di sini pusatnya adalah paus atau hierarki dalam hal ini, di sini perubahannya bahwa Kristus itu adalah pusatnya. Maka ciri khasnya disebut dengan kristosentris, teman-teman. Kristosentris. Kristus itu menjadi pusat dari kehidupan menggereja. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah semua peran, semua fungsi seperti imam, uskup, awam, biarawan, dan biarawati itu semuanya mengacu pada Kristus atau melihat kepada diri Yesus gitu ya. Dengan gambaran bahwa semuanya itu mengambil peran Trimunera Christi yang Pak Eko sudah jelaskan tadi pada pertemuan yang pertama itu. Trimunera Christi itu apa? Yaitu kita mengambil peran sebagai nabi, sebagai raja, dan sebagai imam, seperti itu. Jadi
Di sini imam itu mengambil 3 peran itu. Di sini uskup juga, awam juga, biarawan-biarawati juga. Hanya diterapkan di dalam kondisi yang berbeda seperti itu. Jadi pusatnya adalah Kristus. Dengan kata lain lebih singkatnya adalah kemungkinan kalau boleh dirangkum dalam satu buah kalimat itu semua orang akan bertanya dengan satu pertanyaan yang sama, yaitu what would Jesus do? What would Jesus do? Apa yang akan Tuhan lakukan? Apa yang akan Yesus lakukan ketika berhadapan dengan situasi yang kurang lebih sama dengan yang saya alami atau yang saya hadapi. Nah, dalam video di tema 1 dalam pertemuan yang pertama kita melihat gambaran bagaimana dulu itu pada Konsili Vatikan pertama itu jelas sekali hierarki memegang peranan yang penting, lalu kemudian keselamatan itu hanya milik orang-orang yang dibaptis, sementara yang tidak dibaptis itu berarti ditakdirkan untuk hilang atau ditakdirkan untuk mati, untuk tidak selamat. Maka kalau kemudian seperti itu, kita boleh bertanya di mana letak keadilan Allah. Bagaimana mungkin Allah menciptakan ciptaannya hanya untuk menjadi yang terbuang, hanya untuk menjadi yang tidak terselamatkan. Jelas ini menjadi sebuah pertimbangan yang tidak masuk akal, bahwa Allah yang baik, Allah yang pemurah, Allah yang adil kok menciptakan ciptaannya hanya untuk dimasukkan ke dalam neraka seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Kita melihat dulu perubahan cara pandang model gereja. Tadi Pak Eko sudah mulai singgung sedikit ya. Konsili Vatikan pertama. Gereja itu bersifat hierarki sentris. Jadi acuannya adalah hierarki pemimpin gereja, atau disebut juga dengan pastor sentris seperti itu. Nah, gereja yang seperti ini disebut dengan gereja institusional. Model ini disebut dengan institusional karena bentuknya adalah seperti lembaga ini di bawahnya ini di atas, ini di bawah, ini di bawah, di bawah, di bawah gitu. Lalu model ini juga disebut dengan model piramidal karena bentuknya adalah piramid seperti itu ya. Lalu konsep yang terbangun adalah di luar gereja tidak ada keselamatan yang hidup saat itu, atau extra ecclesiam nulla salus. Maka tidak mengherankan kalau zaman dulu orang berburu semakin banyak orang untuk bisa dibaptis dengan tujuan adalah diselamatkan. Paham tidak paham dengan pengajaran gereja, setuju tidak setuju, kamu sebelumnya beragama apa, pokoknya ketemu orang baptis, curi. Saya membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin, lepas. Setelah itu dia tidak tahu, mungkin akan mencuri, mungkin akan membunuh, dan pokoknya baptis. Kalau sudah baptis dia masuk surga, seperti itu. Maka orang pada zaman itu berlomba untuk membaptis orang sebanyak mungkin. Nah, perubahan terjadi pada Konsili Vatikan yang kedua, bahwa gereja itu bersifat kristosentris. Pak Eko gambarkan, Kristus itu ada di pusatnya sebagai pusat hidup gereja. Hierarki dan awam itu mengambil tugas Kristus dengan cara yang berbeda-beda. Tugas Kristus itu yang Pak Eko sebut dengan tadi sebagai Trimunera Christi. Trimunera Christi, 3 tugas dari Kristus itu ya. Lalu di sini konsepnya berubah teman-teman, menjadi di luar Kristus tidak ada keselamatan. Pak, bedanya apa dengan di luar gereja tidak ada keselamatan? Kalau di luar gereja tidak ada keselamatan, itu orang yang tidak dibaptis itu tidak akan selamat. Tetapi di sini orang yang tidak percaya kepada Kristus, dalam artian juga termasuk misalnya dalam hal ini adalah orang yang mau mengikuti ajaran Kristus sekalipun itu berbeda agama atau tidak masuk dalam agama Kristen, itu pun juga akan mendapatkan keselamatan. Padahal kita tahu bahwa Kristus itu mengajarkan tentang cinta kasih, ya, tentang kepedulian pada orang lain, tentang keadilan, tentang bagaimana berelasi dengan Allah, bagaimana berelasi dengan manusia. Itu yang Yesus ajarkan, dan semuanya mengarah pada hukum yang utama, yaitu cinta kasih. Maka orang yang melakukan hukum itu, entah agamanya apa, dia punya hak untuk masuk di dalam kerajaan surga seperti itu. Nah, kita sambung dalam slide selanjutnya. Gereja sebagai persekutuan umat yang terbuka. Keterbukaan gereja itu terletak pada apa? Atau bisa dilihat dalam tanda-tanda bagaimana? Yang pertama, bahwa keanggotaannya terbuka bagi semua orang, semua suku. Suku apapun boleh masuk sebagai anggota gereja. Itu etnis apapun bisa masuk dalam anggota gereja. Bahkan orang yang beragama lain pun ketika dia melihat kebenaran di dalam gereja juga diperkenankan untuk kemudian masuk ke dalam
keanggotaan gereja. Nah, gereja itu terbuka untuk menerima realitas dunia dan berjuang menjadikannya lebih baik. Keterbukaan gereja untuk terlibat berpartisipasi di dalam apa yang dialami oleh dunia ini tentunya menjadi sebuah keterbukaan pintu dan jendela, bahwa gereja tidak hanya mengurusi hal-hal rohani saja tentang keselamatan jiwa, karena jiwa dan raga ini ketika manusia ada di dunia ini jadi satu, jangan dipisahkan. Jadi gereja juga punya andil, punya kewajiban untuk ikut membangun dunia, ya, duniawi dalam hal ini. Nah, misi gereja itu diperuntukkan bagi semua anggota gereja, dan bukan hanya anggota tetapi juga orang lain yang mau terlibat. Jadi misi untuk membangun kerajaan Allah itu adalah milik anggota gereja, tetapi kita terbuka untuk keterlibatan orang lain, bahkan yang beragama lain, dari suku lain atau dari apapun itu yang berbeda dengan kita entitasnya, itu untuk bersama-sama membangun dunia yang lebih baik. Ini adalah keterbukaan yang ada di dalam gereja. Lalu yang selanjutnya adalah target atau misi gereja untuk dunia bukan hanya untuk kalangan dalam. Jadi membangun dunia itu bukan hanya untuk dunianya orang-orang Kristiani saja, tetapi orang yang beragama lain, orang yang beda entitas dengan kita pun itu juga menjadi target kita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan ini menjadi lebih baik. Lalu iman ajarannya itu bagi semua bangsa. Nah, teman-teman, nanti teman-teman akan melihat tentang dalam bab selanjutnya gereja yang Katolik. Gereja yang Katolik itu sama dengan gereja universal yang terbuka juga. Terbuka pada apa? Terbuka pada ini pada salah satunya adalah pada budaya lokal gitu ya. Nah, iman ajaran itu terbuka bagi semua bangsa. Kenapa terbuka semua bangsa? Karena ajaran agama Kristiani itu menerangi budaya lokal untuk bisa dipahami dalam kerangka iman Kristiani. Jadi ada kearifan lokal, itu adalah kearifan yang akan mengantarkan mereka untuk sampai pada kebenaran sejati, yaitu kebenaran yang dibawa oleh Kristus atau oleh Yahweh itu sendiri. Maka tidak ada penolakan sama sekali. Contohnya apa? Misalnya di dalam tradisi tertentu itu ada pembakaran hiu gitu ya. Ada di agama-agama tertentu yang mengharamkan itu atau tidak mengizinkan itu karena itu mengundang jin, setan atau apa. Tetapi gereja Katolik mengatakan bahwa dupa, kemenyan, hiu dan sebagainya itu adalah simbolisasi. Simbolisasi dari keharuman nama Allah yang begitu besar, begitu megah di hadapan kita. Begitu baiknya Allah sampai namanya saja itu seperti aroma hiu, aroma kemenyan yang dibakar. Dan asap yang membumbung itu adalah simbolisasi dari doa yang kita ucapkan seperti itu. Nah, bagaimana gereja menyikapi tentang adanya sesaji misalnya di dalam sebuah etnis tertentu atau di dalam budaya tertentu. Nah, dulu orang berpendapat bahwa sesaji itu adalah memberi makan kepada, dalam tanda kutip, adalah roh-roh tertentu gitu ya. Nah, dalam hal ini Pak Eko mau mengatakan bahwa sesaji itu sebetulnya adalah sebuah doa yang diwujudkan, teman-teman. Jadi entah itu lengkap atau tidak, sebenarnya tidak ada pengaruhnya sebetulnya ya, karena itu adalah sebuah doa yang diwujudkan. Contohnya apa? Contohnya ketika orang Jawa itu menyertakan tebu ireng di dalam sesaji, misalnya membuat rumah atau membangun rumah dan sebagainya. Tebu itu dari kata anteping kalbu gitu ya. Anteping kalbu berarti niat hati memang arep bangun gitu ya. Jadi semua halangan harap untuk meninggalkan area yang akan dilewati, kan doanya kan seperti itu. Lalu kemudian ada kelapa kuning kecil ya, gading gitu ya. Itu disebut dengan cengkir gading. Artinya apa? Kencengno pikirmu, kencangkan pikiranmu supaya apa yang menjadi tujuan kamu itu bisa tercapai. Nah, ini sebuah filosofi juga yang masuk di dalam sesajinya orang Jawa seperti itu. Atau masih banyak lagi yang sebetulnya bisa dilihat, misalnya bunga itu lambang dari keharuman nama Allah, bahwa semuanya akan bisa terjadi ketika Tuhan mengizinkan apa yang menjadi niatan kita seperti itu. Dan macam-macam. Ada tumpeng itu apa? Yan metu mempeng, berarti ketika tumpeng itu muncul itu sebagai simbol niatan yang sudah meruncing gitu ya, yang sudah di dalam satu titik bahwa itu betul-betul akan dilakukan. Jadi itu sebetulnya adalah doa, teman-teman ya. Sesaji itu adalah doa. Nah, selanjutnya
menerima segala budaya dan adat istiadat lokal dalam terang Injil, maka semuanya harus diterangi dalam pengajaran agama Kristiani supaya kita bisa memahaminya secara benar. Karena zaman dulu itu orang belum sampai pada pemahaman tentang Allah yang tunggal seperti itu ya, tapi masih melihat bagian-bagian dari kekuasaan Allah seperti itu. Maka batu besar, batu itu nek nglundungi wong yo mateni wong sehingga dia punya kekuatan. Dia keras, maka dia percaya di dalam batu itu ada sebuah kekuatan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Dokumen gereja yang mendukung apa? AG itu artinya agentes. Agentes itu adalah dokumen gereja yang mengatakan tentang perutusan, tentang misi gereja, bahwa panggilan gereja itu menjadi utusan Kristus sebagai penyalur cinta kasih bagi siapa saja. Tidak disebutkan adalah hanya bagi kalangan dalam atau bagi orang Kristiani sendiri. Yang kedua adalah Gaudium et Spes. Di sini dijelaskan bagaimana gereja begitu terbuka dengan dokumen ini, bahwa kegembiraan, suka, duka, harapan dunia adalah milik gereja juga. Artinya gereja tidak mau melepaskan diri dari dunia, karena dunia adalah lahan di mana gereja menjalankan misinya untuk menerangi apa yang ada di dunia ini dengan nilai-nilai Kristiani. Jadi ada hubungannya antara gereja dan dunia. Gereja membutuhkan dunia sebagai tempat dia menjalankan misinya. Dunia membutuhkan gereja sebagai seperti halnya cahaya yang menerangi kehidupan di dalam dunia seperti itu. Nah, Gaudium et Spes artikel 1 ini biasanya akan sering muncul dalam kutipan-kutipan, dalam pembelajaran, bahkan dalam soal-soal ya. Ini adalah salah satu bentuk keterbukaan gereja yang mau terlibat dalam kehidupan duniawi. Kemudian Lumen Gentium 13, artikel 13, keterbukaan pada suku, bangsa, dan budaya lokal. Jelas tadi udah Pak Eko bahas ya. Kemudian Lumen Gentium artikel 17, tugas perutusan membangun dunia adalah milik semua umat. Sekali lagi, milik semua umat, bukan hanya orang Katolik tetapi semuanya. Jadi kita harus terbuka pada partisipasi aktif dari banyak orang yang mau membantu supaya dunia ini menjadi lebih baik. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini ya teman-temannya, kita membutuhkan semakin banyak partisipasi orang untuk bisa segera menyelesaikan masalah ini, untuk membantu saudara-saudari kita yang mungkin karena efek pandemi ini sedikit kurang beruntung di dalam hidupnya seperti itu. Gaudium et Spes artikel 26 menjelaskan gereja membangun tata dunia yang lebih baik, tata dunia, sistem yang lebih baik untuk kehidupan manusia yang dijiwai oleh hukum-hukum cinta kasih. Lumen Gentium artikel 8, persekutuan umat Allah ada bagi keselamatan banyak orang. It's not only for the Christians, it's not for Christian only, but for all the human being ya, untuk semua orang gitu ya. Nah, kita melihat di LG 13 bahwa satu umat Allah itu hidup di tengah segala bangsa. Kita perlu dunia, kita perlu bangsa untuk menjalankan misi gitu ya. Karena memperoleh warganya dari semua bangsa. Gereja mengakui bahwa keanggotaan gereja itu berasal dari dunia. Nah, semua orang beriman tersebar di seluruh dunia dalam Roh Kudus terhubung dengan yang lain. Oke, kita paham itu. Lalu kemudian gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa sejauh itu baik. Kenapa ada catatan sejauh itu baik? Sekarang begini, jika itu adalah ada sebuah suku ada suku bangsa yang mungkin punya kebiasaan kanibalisme ya. Dan tentunya ini tidak akan masuk dalam hukum cinta kasih di dalam hukum gereja, maka dalam ini tidak bisa dan sulit atau tidak mungkin untuk bisa dijelaskan tentang bagaimana mencintai di dalam budaya bunuh-membunuh kanibal atau yang memakan sesamanya seperti itu. Maka di sini lebih melihat ada segi kuantitatif, geografis, dan juga segi kualitatif. Segi kualitatif ini adalah ikatan kebersamaan di dalam iman tadi itu ya. Oke Pak Eko lanjutkan. Kita akan melihat dari kitab suci Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37 dan 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 27. Oke. Kisah Para Rasul bab 4 32 sampai dengan 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu
mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, apa yang menarik sebagai atau apa hubungannya dengan gereja sebagai persekutuan yang terbuka? Kumpulan orang-orang yang menjawab ya. Kumpulan itu artinya bukan hanya satu, tetapi dari banyak orang dengan latar, kalau banyak berarti latar belakangnya beda, sukunya beda, bahasanya juga beda. Ini mulai keterbukaan gereja muncul. Lalu yang kemudian adalah keterbukaan mereka untuk membagikan apa yang dia miliki, gitu ya, apa yang dia miliki. Tentu ini tidak bisa kita maknai secara harafiah dengan menjual semua milik kita lalu kita bagikan. Jelas ini untuk zaman sekarang kita sama dengan bunuh diri seperti itu ya. Tetapi bagaimana kita mau berbagi dari apa yang kita miliki, karena dalam harta kita itu juga ada sebagian hak dari orang lain yang dititipkan Tuhan melalui harta kita seperti itu. Oke, Pak Eko lanjutkan. Satu Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 27. Pak Eko tidak usah baca secara keseluruhan teman-teman, tapi Pak Eko sudah memberi tanda untuk untuk poin yang penting. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Ya, gereja mengakui bahwa ada banyak anggota dan itu berbeda, dan itu diakomodir, diikat di dalam iman yang sama, dalam peribadatan yang sama, dalam roh yang sama gitu ya, dan dalam misi yang sama gitu. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan, ya, karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Artinya ketika orang sudah menjadi satu, gitu ya, dari bagaimana gereja terbuka untuk menerima banyak sekali perbedaan itu, kemudian menjadi satu, kemudian nanti akan memunculkan misi gitu ya. Dan ketika satu bagian itu dihargai, maka semua bersukacita. Ketika satu merasakan kesedihan, merasakan ketidaknyamanan, maka yang lain pun akan juga merasakan seperti itu. Nah, gereja sebagai persekutuan terbuka adalah berani untuk menerima bagian-bagian yang berbeda itu, gitu ya. Dan itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu misi gereja, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup dunia yang real ini. Oke, baik, Eko lanjutkan. Nah, kita sampai pada penghujung pembelajaran kita pada sesi mengenal gereja yang terdiri dari gereja sebagai persekutuan umat Allah dan gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Jadi terima kasih pada teman-teman yang sudah memperhatikan dan teman-teman sudah mengerjakan tugas-tugas yang Pak Eko berikan. Semoga materi yang Pak Eko berikan ini memberikan insight atau memberikan sebuah pandangan baru dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menempatkan diri bagaimana kita seharusnya hidup menggereja itu, gitu ya, untuk bisa membagikan diri kita sebagai berkat bagi semua orang. Dan sekali lagi Pak Eko ingin menutup pertemuan ini bagi teman-teman Vanlitsian yang dijiwai oleh 5 keutamaan Romo Vanlit, yaitu Kristiani, unggul, cerdas, visioner, dan peduli. Kita harus menunjukkan 5 hal ini dalam hidup menggereja, dalam hidup bermasyarakat, gitu ya. Karena disitulah panggilan kita, dan kalian adalah garda depan dari gereja. Pak Eko menutup dengan kutipan dari Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Salam, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.